Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam pasal 2 ayat 12. Sekarang saudaraku kita akan melihat dari 12, 13 dan 14. 3 ayat ini kita belajar tentang generasi yang lebih baik. A better generation. Kita akan lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-12. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Saya menulis kepadamu anak-anak kecil, little children dalam bahasa Inggrisnya, sebab dosa-dosamu sudah diampuni karena namanya. Ayat 13, saya menulis kepadamu bapa-bapa, sebab kamu sudah mengenal Dia yang ada dari permulaan. Saya menulis kepadamu orang-orang muda, young men dalam bahasa Inggrisnya, sebab kamu sudah mengalahkan si jahat. Saya menulis kepadamu remaja-remaja, dalam bahasa Inggrisnya little children, tapi ini remaja yang lebih umurnya lebih banyak daripada yang tadi di ayat yang ke-12. Sebab kamu sudah mengenal Bapa. Ayat yang ke-14, saya sudah menulis kepadamu Bapa-bapa, sebab kamu sudah mengenal Dia yang ada dari permulaan. Saya sudah menulis kepadamu orang-orang muda, young men, sebab kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu dan kamu sudah mengalahkan yang jahat itu. Ayat 12 sampai 14 ini terkesan kok diulang-ulang gitu saudaraku. Ini enggak diulang-ulang. Ada rahasia yang besar yang terkandung di dalam 3 ayat ini saudaraku. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada beberapa golongan orang agar menjadi generasi yang lebih baik. Apa arti generasi yang lebih baik? Ini adalah sebuah judul paradoks atau judul yang berkebalikan dengan kenyataan yang ada dalam dunia ini. Generasi dalam dunia ini, generasi yang bengkok dan terbalik kata firman Tuhan. Generasi yang makin jahat dalam berbuat dosa. Orang makin jahat, makin tidak punya perasaan. Bayangkan kejahatan-kejahatan zaman sekarang itu begitu keji saudaraku. Nah, kenapa? Karena memang dosa semakin lama semakin meningkat. Wahyu 22 ayat 11 sudah dinubuatkan. Yang jahat semakin jahat, tapi yang suci akan semakin suci. Nah, maka dari itu generasi akan terus semakin lama makin jahat. Makin teknologi makin bagus. Orang makin maju dalam wawasan, tetapi dalam rohani itu bisa makin lama makin jahat. Kalau tidak ada Kristus, tidak ada Yesus, orang disakiti, benci, dendam. Ada film yang disakiti, benci, dendam, berusaha menghancurkan. Nah itu kan pengajaran dunia yang akhirnya apa? Orang jadi saling membenci satu dengan yang lain. Nah kita saudaraku tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi generasi yang lebih baik di tengah-tengah himpitan seperti ini. Pertumbuhan dosa yang pesat 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah pada hari-hari akhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Jelas saudaraku. Dan kita apa masih bisa menjadi generasi yang lebih baik? Bisa. Oleh karena itu Rasul Yohanes menasihatkan kita agar sadar bahwa kita ini punya potensi tersebut karena ada Yesus di dalam kita. Karena kita punya juru selamat. Ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Sehingga kita bisa menjadi generasi yang lebih baik. Kita menjadi pribadi yang bisa memberkati sekitar kita. Bukan pribadi yang mencelakakan orang di sekitar kita dengan kata-kata kita yang jahat, tindakan kita yang jahat. Ya, ayat yang ke-12 ini dikatakan, saya menulis kepadamu anak-anak kecil, little children. Ini golongan anak-anak kecil. Rasul Yohanes menasihati mereka. Kenapa? Dinasihati karena dosa-dosamu sudah diampuni karena namanya. Nah, ini bisa berarti jasmani dan rohani. Secara jasmani, anak-anak kecil seringkali diremehkan. Dibuat angin lalu. Kan anak kecil perkataannya, masih kecil kamu, masih belum punya pengalaman, masih belum makan asam garam yang lebih banyak, katanya begitu. Ya, anak kecil.
Tapi ingat saudaraku, saat anak-anak kecil percaya Tuhan Yesus, maka dosa-dosanya sudah diampuni. Sehingga 3 pribadi Allah tinggal dalam hidup anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil juga bisa dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak membeda-bedakan orang. Jika anak-anak kecil ini punya kerinduan yang dalam untuk mengenal dan bersekutu dalam Tuhan, maka Roh Kudus dan pribadi Allah, 3 pribadi Allah tinggal dalamnya, sehingga bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Putra manusia Yesus saat masih berumur 12 tahun sudah bisa berdiskusi dengan doktor Taurat, ahli Taurat dalam Lukas 2 ayat 46-47 dalam King James, Doctor of the Law. Jelas saudaraku, ini bukan berarti dia Allah, melainkan putra manusia Yesus sebagai manusia sepenuhnya. Dia penuh dan dipimpin Roh Kudus serta mau belajar hukum Taurat sehingga dia bisa mengerti. Putra manusia Yesus adalah Allah yang kekal, kemudian menjelma menjadi manusia sesaat selama 33,5 tahun kurang lebih. Setelah mati 3 hari bangkit, dia menjadi Allah yang kekal. Jadi fase putra Tuhan Yesus itu Allah yang kekal, manusia selama 33,5 tahun kurang lebih, terus kembali menjadi Allah yang kekal. Nah, anak-anak kecil bisa menjadi berkat. Ini teladan dari putra manusia Yesus. Karena dosa sudah diampuni. 3 pribadi Allah tinggal dalam hidup anak kecil itu. Apalagi anak kecil masih polos, masih tulus. Saat dia doakan orang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Amin. Sembuh. Bisa, saudaraku. Imannya itu tetap sama. Pada waktu anak kecil doakan, anak kecil menasihati orang, Papa yang sabar ya, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus akan tolong, saudaraku. Itu perkataan anak kecil yang di dalam Tuhan itu powerful, itu berkuasa. Karena siapa? Karena ada Yesus di dalamnya, ada pribadi Allah di dalamnya, saudaraku. Itu secara jasmani. Ini artinya seperti itu. Jadi salam menulis kepada anak-anak kecil, sebab dosa-dosamu sudah diampuni karena namanya. Oleh karena itu kamu jadi teladan dari perkataanmu, tingkah lakumu. Walaupun kamu masih kecil, masih umur belasan, masih umur di bawah 10 tahun mungkin, tapi kamu tetap bisa jadi berkat. Oleh karena itu ajari anak-anak kecil, ikutkanlah dalam sekolah minggu, diajari firman Tuhan yang dalam-dalam, terus diajari firman Tuhan sesuai umurnya tentunya, terus diajari sehingga dia bisa praktek firman. Kata guru sekolah minggu, kalau sakit doa dalam nama Yesus, sembuh, saudaraku. Itu Tuhan, Pilur Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup. Ada masalah orang tua, kita doakan, Tuhan kasih jalan keluar. Iya. Dan Tuhan buktikan kuasanya. Ini anak-anak kecil. Itu secara jasmani. Secara rohani, tingkatan rohani anak-anak kecil memang suka jatuh bangun dalam dosa, sehingga tidak boleh tinggal tetap dalam tingkatan ini. Fase bayi-bayi rohani anak-anak kecil ini ya kita pasti ngelewatin, karena kan lahir baru jadi bayi rohani kan. Tapi jangan tinggal di sini terus, tapi harus maju sampai jadi dewasa rohani, melangsungkan kepada kedewasaan rohani. Efesus 4 ayat yang ke-13, Ibrani 6 ayat 1. Bisa, jangan tinggal tetap dalam tingkatan ini. Kalau tingkatan ini jatuh bangun dalam dosamu sudah diampuni karena namanya. Tapi karena anak kecil jatuh bangun, ayo dinasihati ya, jangan jatuh bangun, tumbuh jadi dewasa rohani. Ya, ayat yang ke-13, saya menulis kepadamu bapak-bapak. Nah, ini nasihat Rasul Yohanes para bapak-bapak. Karena menurut ukuran umur seharusnya sudah mengenal Tuhan sedari lama. Dikatakan di sini, sebab kamu sudah mengenal Dia yang ada dari permulaan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sesuai dengan ukuran rohaninya? Banyak bapak-bapak semakin tua, semakin banyak dosanya. Kata orang dunia, pepatah dunia, tua-tua keladi, tambah tua, tambah jadi, tambah banyak dosanya. Ini saudara, berapa banyak orang pada waktu usia muda berapi-api untuk Tuhan,
Tapi lambat laun apinya mulai redup. Dan pada masa tua dia gak jadi apa-apa, malah undur dari Tuhan. Pada akhirnya mereka berkata, masa yang lalu lebih baik pada masa sekarang. Padahal itu pernyataan yang bodoh. Kita baca. Ini ayat menarik, saudara bisa hafalkan. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-10. Dikatakan janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan former days, hari-hari yang lalu lebih baik daripada sekarang. Gak bijak kita ngomong gitu. Harusnya hari tambah hari semakin membaik. Karena ku ada dalam Yesus. Ini semakin hari semakin baik, semakin bertumbuh, semakin berbuah, semakin bertumbuh. Meningkat terus. Bukan yang lalu itu baik, tapi sekarang menurun. Sehingga mengatakan hari yang lalu lebih baik daripada sekarang. Jangan tiru saya ya, saya menyesal. Ya ngapain harus ada penyesalan dalam hidup kita? Saat ini saudara yang dengar video ini, jangan ada penyesalan. Bertobat dan mulai meningkat dalam Tuhan. Sehingga hari-hari sisa kita gak ada penyesalan, tapi hanya ada ucapan syukur. Amin saudaraku. Ini pernyataan bodoh jika mengatakan hari-hari yang lalu lebih baik daripada hari sekarang. Seharusnya orang beriman itu pantunnya adalah tua-tua dahlia, tambah tua tambah mulia. Bunga dahlia kan bunga indah saudaraku. Sampai Tuhan Yesus datang kembali terus meningkat sampai puncak. Terus disegarkan dari hari ke hari. 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. Memang kekuatannya makin lama makin berkurang karena makin tambah umur. Tapi rohaninya makin kuat. Kata Mazmur 84 ayat yang ke-8. Saya berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Nih, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Nah ini saudaraku, ayo, gak ada kata nganggur bagi bapak-bapak. Bahkan mereka bisa mempunyai anak bimbing rohani untuk dijadikan, untuk disalurkan teladan hidupnya. Perjalanannya harus makin lama makin kuat. Nah ini menarik saudaraku. Di saat-saat saya sampaikan firman ini, Tuhan ingatkan saya ayat-ayat dan saya tambahkan. Karena penulisan buku itu tidak stagnan. Karena firman Tuhan tidak bisa berhenti. Terus ada tambahan-tambahan lagi. Pembukaan baru. Sehingga ada revisi-revisi lagi. Saudara. Ini Mazmur 84 ayat yang ke-8. Saya menulis kepadamu bapak-bapak karena kamu sudah mengenal dia dari permulaan. Sehingga kalau kita kenal dia dari permulaan, saat ini kita jadi bapak. Loh, rohaninya sudah tinggi. Terus sekarang kok masih hidup jatuh bangun dalam dosa. Sudah tua padahal. Kasihan padahal sudah dari permulaan kenal loh. Tapi enggak sungguh-sungguh menyesal. Akhirnya enggak jadi apa-apa. Ya, ini bapak-bapak. Terus remaja-remaja juga dinasihatkan agar terus konsisten meningkatkan persekutuan dan pengenalan akan Tuhan. Dikatakan di sini kamu sudah mengalahkan si jahat. Ini orang-orang muda sudah mengalahkan si jahat. Nah ini saudaraku, meningkatkan persekutuan kepada Allah Bapa sehingga bisa menang dan menang terus, tidak ditelan oleh keduniawian yang makin lama makin jahat. Ada permulaan yang baik sampai remaja sudah mengenal Allah. Ya kan, dari kecil sampai remaja terus mengenal Allah. Berarti ada waktu-waktu yang lebih banyak daripada orang tua yang baru bertobat. Coba kalau kita lihat secara logika, secara gambaran, kita pada suatu orang bertobat umur 60 tahun, dia mungkin punya sisa umur 20 tahun lah ya, 10, 20, 30 tahun. Waktunya sangat pendek. Tapi kalau anak-anak muda sudah mengenal Tuhan, atau dari kecil mengenal Tuhan,
Mereka punya 50, 60, 70 tahun, saudaraku. Wow, kalau itu dipakai setiap hari untuk menggenapi rencana Tuhan, bisa-bisa jadi sempurna loh. 144.000 orang sempurna bisa ikut di dalamnya. Jadi, ayo kita sama-sama rindukan itu. Kalau kita masih muda, saya juga masih muda, saya mau pakai waktu saya dengan sungguh-sungguh sehingga nggak terbuang sia-sia, saudaraku. Sangat-sangat indah kalau kita bisa mengenal Tuhan dari sejak muda. Ini karena kamu mengalahkan si jahat, punya waktu banyak untuk bisa mengalahkan si jahat dan banyak waktu untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, ini orang-orang muda juga diberi nasihat oleh Rasul Yohanes. Orang-orang muda itu memang identik dengan yang namanya bebas, ikut-ikutan, emosi, kuat, senang-senang. Amsal 20 ayat yang ke-29. Oleh karena itu, iblis gencar merusak generasi-generasi muda agar pada masa tuanya menjadi rusak, melahirkan generasi yang rusak. Itu dari tua, menikah, punya anak, anaknya rusak juga. Itu pekerjaan iblis. Oleh karena itu kita mempatahkan itu. Masa muda adalah masa pembentukan. Jika pembentukannya sudah rusak, maka akan sulit untuk dibetulkan. Ada istilah dunia yang mengatakan masa muda dipuas-puaskan, sehingga masa tua sudah puas dan akhirnya berhenti. Itu salah, sesat. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang makin lama makin jahat. 2 Timotius 1 ayat yang ke-1 sampai 5. Jika kita sudah terikat, maka akan semakin susah untuk lepas. Lukas 5:39. Anggur yang lama lebih enak, jadi gak mau anggur baru. Ibarat pohon beringin, sudah besar dan tua, akan sulit dicabut akarnya. Oleh karena itu, selagi kita masih muda, kita mau menjaga hidup kudus tetap di hadapan Allah, sehingga rencana Allah jadi dalam hidup kita, yaitu menjadi a better generation, ABG, a better generation. Nah ini, pada generasi Nuh dan Lot, orang banyak makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sehingga Allah menghukum dengan dahsyat. Demikian juga saat ini dunia seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Lukas 17 ayat 26 sampai 19. Makan, minum, foya-foya, kawin, mengawinkan. Waduh, putus cerai, kawin lagi. Dan kemajuan teknologi mendorong kemajuan dosa semakin pesat. Makan dan minum itu menceritakan tentang sesuatu yang dikonsumsi. Generasi sekarang ini begitu diikat dengan kemewahan, sehingga banyak orang menjadi gelap mata untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka. Gadget, makan minum, fashion, uang, dan lain sebagainya. Akhirnya kejahatan, egoisme, tipu muslihat, iri hati meningkat, berkembang pesat di generasi sekarang ini. Demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mereka menghalalkan segala cara, sehingga menjadi dosa. Dosa-dosa itu jadi wajar dilakukan. Kawin dan mengawinkan menceritakan tentang hawa nafsu daging. Di era globalisasi sekarang ini, iblis menawarkan banyak hal yang menggiurkan untuk orang-orang muda. Internet, pornografi, melaksanakan percabulan begitu luar biasa. Orang kita ini hanya tinggal pegang smartphone, tinggal tekan, tinggal keluar perkara-perkara yang jorok, kasar itu dan jijik itu, saudaraku. Sehingga bisa berekreasi cabul untuk melasatkan daging sampai pikiran menjadi sangat rusak, sehingga melahirkan banyak perbuatan-perbuatan dosa yang keji-keji. Tontonan gaya hidup penampilan zaman sekarang mengarah kepada percabulan, sesuatu yang seharusnya ditutupi dan tidak sepatutnya diperlihatkan, malah dibuka-buka. Efesus 5:3. Dianggap wajar dikonsumsi publik, sehingga orang-orang muda jatuh dalam perkara-perkara ini. Ibarat dosa, tsunami itu menyeret, menenggelamkan banyak orang-orang muda. Bahkan sebagian adalah orang-orang Kristen. Kita harus punya kesiapan untuk menghadapi tantangan globalisasi ini, saudaraku. Sebagai orang-orang muda, kita ini mengalahkan yang jahat. Kita harus mengalahkan yang jahat. Jangan tenggelam dalam dosa. Kita ini generasi pilihan Allah yang dipakai menjadi terang dan garam menjadi dunia ini, saudaraku. Ya, jadi saya kebalik, harusnya orang muda dulu, tapi saya buat remaja dulu. Remaja ini sudah mengenal Bapak. Dari kecil sudah mengenal Bapak, itu indah. Itu artinya kalimat itu, ya saudaraku. Kamu sudah mengenal Bapak, oh indah. Terus lanjutkan sampai masuk surga. Pengenalan lebih dalam. Dan ku
Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Belajar. Apa ciri, sekarang kembali ke anak-anak muda. Apa ciri anak muda yang bisa mengalahkan si jahat? Yang pertama, kuat. Kuat. Itu anak muda dalam ayat yang ke-14. Kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu. Kuat. Artinya, anak-anak muda bisa melawan arus dosa akhir zaman yang begitu dahsyat. ABG atau anak-anak muda, anak baru gede, anak-anak muda yang kuat di dalam Tuhan bisa mengalahkan si jahat. Karena tanpa Tuhan kita pasti lemah dan jatuh. Kita bisa menanggung segala perkara karena Allah yang menguatkan kita. Efesus 4:13. Kuat di dalam Tuhan berarti kita tinggal di dalam Allah sehingga Dia beserta kita. Roma 8:31. Jika Allah beserta kita, siapa lawan kita? Milikilah persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan doa ditingkatkan. Baca Alkitab, persekutu, hidup suci, pikul salib, melayani Tuhan. Semangat berjalan dipimpin Roh Kudus. Itu akan menolong kita sehingga kita bisa mengalahkan si jahat. Jadi kuat. Kena hampasan tsunami dosa tetap kokoh, berdiri kuat. Bahkan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Loh, semua korupsi. Kalau kamu gak mau korupsi? Iya, karena saya punya Yesus, saya takut sama Tuhan. Semua kurang ajar sama orang tua. Kamu kok menghormati orang tua? Karena saya takut sama Tuhan. Itu saudaraku. Kedua, firman Allah tinggal di dalam kamu. Itu di ayat yang ke-14. Anak-anak muda yang bisa mengalahkan si jahat adalah anak-anak muda yang limpah firman Allah. Di dalam firman-Nya kita bisa mempertahankan kelakuan yang bersih. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Karena firman Tuhan itu pedang yang bisa mengiris jelas antara dosa dan kesucian. Ibrani 4:12. Kita bisa tahu apa yang suci dan kita punya kekuatan untuk memilih kesucian. Firman Tuhan inilah yang membuat kita bisa menjadi kuat hidup kudus sehingga Allah terus tinggal dalam kita. Yohanes 14:23. Lalu karena itu sediakan waktu belajar firman walaupun sesibuk apapun. Tetap usahakan makan firman Tuhan agar pedang roh kita yang terasa tajam itu bisa memisahkan dosa dan kesucian. Dan kita memilih hal yang suci. Kalau gak punya firman Tuhan, gak punya pedang roh, bingung. Ini dosa itu suci ya. Diiris, gak bisa diiris. Ya dimakan aja. Ternyata racun. Harus punya firman Tuhan sehingga bisa mengiris tajam. Ya. Generasi a better generation ini, saudaraku, banyak diremehkan oleh anak muda. Mereka beranggapan bahwa kayak gitu-gitu tuh adalah urusan orang tua, urusan pendeta. Kita masih kuat, masih berjalan dengan kekuatan sendiri aja, masih ingin bebas. Nggak mau diatur oleh firman Tuhan karena terlalu kaku firman Tuhan. Nggak gaul, nggak gaul. Justru pemahaman seperti itu yang disukai iblis sehingga anak-anak muda semakin rusak hidupnya. Dan sampai tinggal sisa-sisa tok. Sisa-sisanya saja bakal habis mati masuk neraka. Saya sering berikan ilustrasi. Jika kayu ini ibarat kayu 10 meter, saudaraku. Kalau kena dosa ya, ini terbakar. Terbakar. Kalau terbakar sedikit, sisa 9,5 meter, ya masih bisa dipakai. Tapi kalau terbakar terus sampai sisa 3 cm, gak bisa jadi apa-apa. Kayunya cuma ditaruh jadi ganjel pintu. Dibuang kayunya. Sia-sia. Sampai habis mati. Tidak bertobat, ya binasa. Masih untung, sisa 1 cm sudah di rumah sakit, sudah mau mati, bertobat. Ya wis, bertobat, sisa 1 cm. Habis. Zakaria 3 ayat yang kedua. Ada ayatnya. Seperti memungut puntung dari api. Lu sayang jadi puntung, saudaraku. Coba kalau 10 meter nggak dibiarkan terbakar, bisa dipakai segala macam, bisa dipakai jadi kusen, jadi apa yang indah-indah, saudaraku. Hal semacam ini harus kita renungkan baik-baik. Kita mau jadi seperti apa? Orang muda, anak-anak muda, umur masih muda, mau diarahkan kemana kita? Mau diarahkan ke semakin dosa, sampai rusak, gak jadi apa-apa, menyesal. Saya kembali.
Atau kita diarahkan ke kesucian sampai jadi seperti Kristus, jadi memberkati banyak orang. Mau jadi yang mana? Kita merenungkan baik-baik. Nah, generasi anak-anak muda ini adalah generasi yang dipakai Allah untuk menghidupkan generasi di atasnya, generasi sebaya dan generasi di bawahnya. Yeskiel 37 ayat 1-14. Generasi-generasi yang sudah mati tinggal tulang-tulang kering akan dibangkitkan melalui kita. Menjadi satu pasukan Allah yang siap untuk ikut pengangkatan. Allah saat ini sedang cari mengumpulkan a better generation. Apakah saudara dan saya termasuk di dalamnya, saudaraku? Untuk mega proyek Allah, penamatan rencana Allah, yaitu semua masuk dalam pengangkatan. Sebanyak mungkin orang masuk dalam pengangkatan. Apakah kita siap, saudara? Ayo kita mau sama-sama merindukan masuk dalam rencana Allah. Dunia menawarkan hal, segala macam dosa, tapi merusak rohani seseorang. Oleh karena itu, saudaraku, Rasul Yohanes menasihatkan kepada semua golongan umur. Di ayat 14 dikatakan lagi, saya menulis kepada bapak-bapak sebab kamu sudah mengenal Dia yang ada dari permulaan. Tulis 2 kali, saudaraku. Kenapa? Ini orang-orang tua, jangan sampai terikat ke duniawian, saudaraku. Sudah tua katanya, ya saya pensiun ya. Saya pensiun. Pelayanan saya serahkan kepada anak muda. Oke, regenerasi. Tapi tetap harus ada pelayanan. Enggak pensiun di rumah terus nonton TV terus, nganggur. Jangan. Orang-orang tua ditulis 2 kali. Kamu mengenal dari permulaan loh. Jadi berkat Jadi berkat. Jadi saluran berkat. Salurkan teladan kita kepada orang lain. Orang-orang tua. Salurkan kepada anak muda. Ini loh. Saya ini dulu masih muda. Semangat. Sampai sekarang pun juga semangat loh Ini tiap hari mesti WA-in orang-orang untuk menguatkan rohani orang-orang. Itu baik, itu indah, saudara. Anak-anak muda dengar, ya semangatnya luar biasa ini. Itu, saudaraku. Jangan dibodoh-bodohi oleh iblis sehingga rusak masa tua. Semua golongan umur dinasihati oleh Rasul Yohanes ini. Semua golongan umur. Jika dunia mengatakan bahwa anak-anak kecil mudah dibohongi, dibodohi, maka ini tidak berlaku bagi anak-anak kecil yang sudah percaya Tuhan Yesus. Ayat 12. Orang-orang ditepus bisa maju dalam Tuhan. Ayo bimbing pelayanan sekolah minggu. Bimbing anak-anak kecil ini, saudaraku, untuk setia bertumbuh rohaninya. Bapak-bapak biasanya banyak dosanya karena banyak nganggur, karena sudah terregenerasi sehingga hidupnya dipuas-puaskan dalam keduniawian. Tapi gak berlaku bagi bapak-bapak yang sudah dengar video ini, yang sudah baca 1 Yohanes 2 ayat 12-14. Bapak-bapak tua dahlia, tambah tua tambah mulia. Juga remaja-remaja yang mengenal Allah juga tetap bisa konsisten, tidak dapat digoyahkan oleh arus dosa akhir zaman. Juga generasi orang muda dalam dunia ini yang mengalami pemerosotan moral yang tajam, tapi tidak berlaku bagi anak-anak muda dalam Tuhan. Bisa kuat berdiri suci di hadapan Tuhan. Sampai 2 kali dituliskan, saudaraku. Bapak-bapak dan anak-anak muda ini menjadi satu penegasan untuk berlaku selayaknya seorang dewasa rohani, bukan anak-anak kecil. Kita dewasa orang di bapak-bapak rohani, punya anak-anak bimbing rohani, saudaraku. Kita bisa mengalahkan yang jahat. Kita bisa menghidupkan mereka menjadi satu generasi pilihan Allah, a better generation. Jangan bukan buat diri kita, tapi juga buat sekitar kita. Kita bentuk pasukan generasi yang lebih baik. Lihat, ladang itu sudah memutih. Yohanes 4:35 dalam zaman bahasa Inggris. Siap menuju tua, Allah menanti pekerja-pekerja yang mau menuai dalam segala golongan umur, anak-anak kecil, remaja-remaja, anak-anak muda, orang-orang tua, bapak-bapak, dipakai Allah untuk menjadi generasi yang lebih baik dan memberkati banyak orang, menamatkan rencana Allah, semua dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Ayo kita mau pakai slogan, we are a better generation. Kita adalah generasi yang lebih baik, yang memberkati banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.